gitu. Ya dilihat manusia, oh itu orang kudus segala macam. Kan kemarin aku sudah katakan ya, bapak-bapak gereja itu adalah reptilian. Mereka tidak mau mengkanonisasi kitab Henokh. Ya ini salah satunya. Kalau kitab Henokh itu dikanonisasi, pekerjaan ular itu akan cepat terbongkar. Tidak dikanonisasi saja, pekerjaan ular sudah terbongkar semuanya, apalagi dikanonisasi. Seperti itu. Makanya bapak-bapak gereja itu ya reptilian itu. Mereka menutupi selama ini sehingga manusia pada terlihat bodoh, terlihat tidak tahu apa-apa. Seperti itu. Ya mereka kan bapak-bapak gereja ini kan malaikat jatuh yang menyamar menjadi malaikat terang, seolah-olah seakan-akan mereka itu malaikat terang, padahal tidak. Padahal mereka hanya menyembunyikan kawanan mereka. Seperti itu. Jadi ya masing-masing ya akan terbuka ya. Ya ada mungkin nanti akan diri kita itu akan memberontak ya kan, namanya kebenaran tersingkapkan kan, ada yang terima ada yang tidak, ada pro dan kontra. Seperti itu. Tapi ya memang harus terbuka semuanya. Seperti itu. Mereka menggunakan agama itu hanya untuk perang saja, untuk politik segala macam. Mereka menciptakan agama, menciptakan segala macam ya untuk mereka mengadu domba, untuk saling membunuh. Kalau di Epstein File itu menemukan ya pasti akan disingkapkan. Ternyata mereka menciptakan agama itu hanya untuk mengadu domba saja, hanya untuk kepentingan politik saja. Seperti itu. Kalau mereka menemukan ya di Epstein File ya, kan itu banyak sekali filenya. Mungkin ada yang terlewat, mungkin ada yang melompat. Seperti itu. Filenya kan saking banyaknya itu tidak bisa dicek satu persatu ya. Ada yang kelewatan mungkin. Seperti itu. Padahal tidak dikanonisasi ya kitab Henokh itu. Tapi ya kemarin 30 Januari itu tersingkap semuanya, terbuka semuanya, di-share semuanya tentang para elit. Para elit itu kan ya reptilian itu sendiri. Mereka hanya menyamar kulit saja seperti manusia. Padahal ya mereka reptilian. Seperti itu. Untuk mengendalikan manusia itu ya mereka dengan uang, dengan mamon. Seperti itu. Dan sudah saatnya mereka itu mulai rubuh, mulai runtuh ya. Babel-babel zaman sekarang itu, PBB itu kan Babel ya, kalau kalian tahu. Tanpa aku kasih tahu pun pasti kalian tahu ya, bagian-bagian Babel itu siapa saja kan kalian tahu. Biasanya Babel ya, ciri-cirinya itu gedungnya itu penuh dengan patung, dengan berhala. Itu Babel. Babel yang induknya itu gedung yang megah, menghadap langit tinggi ya, karena mereka ingin melawan Tuhan, menantang Tuhan. Makanya mendirikan bangunan yang amat sangat megah, amat sangat tinggi. Ada patungnya, ada berhalanya, ada ritual-ritualnya, ada yang namanya sesajen atau dupa, biasanya seperti itu. Itu ciri-ciri Babel ya. Terus dia itu pengen melilit dunia ya, seperti PBB itu kan simbolis untuk melilit dunia, diajak kerjasama tapi ujung-ujungnya ya merugikan negara itu, mempengaruhi negara itu, menggenosida negara itu. Salah satunya ya dengan vaksin. Kan terbuka ya, Epstein File kemarin itu membukakan tentang agenda vaksin itu ya. Kalau kalian bisa menemukan filenya, itu ada file yang mereka itu akan membuat manusia itu menjadi zombie karena sudah memakai vaksin keberapa kalinya, itu akan menggiring ke zombie. Itu ada di Epstein File kalau kalian bisa menemukannya ya, semuanya ada di situ.
sampai agenda 2030 itu ada di situ semuanya. Kalau manusia itu sadar ya berarti manusia itu sudah naik level, sudah naik frekuensi. Tapi kalau manusia itu masih memberontak, menyangkal, ya sudah, ya berarti memang ya manusia itu masuk dalam rencana mereka genosida, seperti itu. Sangat lengkap sekali di situ file-filenya. Terus itu gedung yang yang warnanya biru putih itu yang dulu pernah aku katakan ya, itu kan muncul semua di situ. Terus kalau kalian tahu Mother Teresa ya, itu kan juga semuanya ada di situ. Di Epstein file itu ada yang suster yang pakai baju putih biru itu ada semua di Epstein file. Si Mother Teresa itu ada. Mother Teresa itu kan aslinya kan pria ya, yang menyamar menjadi wanita. Di situ ada semua di Epstein file. Kerjasamanya Vatikan segala macam ada semua di Epstein file. Di situ tersingkapkan semuanya. Kalau kalian bisa menemukannya ya, karena kan banyak sekali filenya. Itu kan penjualan anak-anak kecil itu kan melalui Mother Teresa yang pakai baju putih biru ya kalau nggak salah ya. Dia kan hanya menyamar saja, aslinya kan laki-laki yang menyamar menjadi perempuan ya, untuk menjual anak kecil, balita, penjualan organ, untuk menyerahkan ke Pulau Epstein itu tadi, yang pulaunya itu logonya di Nickelodeon ya kalau nggak salah ya, seperti itu kan. Semuanya itu kan mereka dokumentasikan ke film kartun ya, seperti Nickelodeon sama SpongeBob. Kalau kalian tahu filmnya SpongeBob itu ya, itu mereka merahasiakan yang namanya Krabby Patty. Yang burger itu namanya apa? Krabby Patty ya. Nah, itu mereka sebenarnya ya daging burger. Itu mereka menggunakan daging manusia. Setelah ritual itu selesai, meminum darah, mereka akan menguliti manusia yang ada di pesta itu, dan mereka menikmatinya, dan dagingnya itu akan dijadikan burger sama mereka. Itu ada semua di Epstein file. Kalau kalian tuh bisa mendapatkannya, karena filenya kan banyak sekali. Di situ ada semuanya. Terus KFC ya, KFC itu kan logonya kan bapak-bapak tua ya, yang jenggot putih sama rambut putih itu. Nah itu kan mereka kan dari golongan elit ya, apa itu namanya, yang ada jangkanya itu, Freemason. Nah itu kan anggota Freemason, itu ada semua di Epstein file. Tentang KFC segala macam itu ada. Itu kan untuk menguasai, untuk mengontrol manusia juga, KFC itu. Di situ ada semua di Epstein file. Kalau kalian bisa mendapatkannya ya, banyak sekali kok file-file di situ. Disingkapkan semuanya di situ. Rahasia-rahasia yang manusia biasa tidak tahu. Terus pembuatan sosis juga semuanya pakai campuran daging manusia. Di situ ada jaket-jaket bermerek, jaket tas, terus baju itu pakai kulit manusia juga ada di situ. Pokoknya lengkap di situ. Namanya saja 6 juta file, bayangkan saja selama beberapa puluh tahun loh itu. Bahkan ratusan. Itu kan ada hubungannya dengan Rothschild juga. Epstein file itu ada hubungan dengan Rothschild, Vatikan itu kan satu keturunan ya. Jadi keturunan Rothschild itu ada yang masuk dalam Vatikan, seperti itu. Ada semua rentetannya di situ. Karena di Epstein file itu ya lengkap, hitungannya untuk saat ini sangat lengkap. Begitu banyak sekali file-file di dalam situ. Cari saja di
dark web ya. Dark web itu nanti ya kalian cari saja Epstein file, itu akan muncul nanti. Soalnya di dark web itu semua kejadian, mulai dari teroris, mulai dari pembunuhan, pembantaian, itu ada semua di dark web. Itu situs gelap ya. Di situ menyingkapkan semua pekerjaan-pekerjaan yang manusia biasa tidak tahu. Seperti itu. Makanya kan bapak-bapak gereja ini tidak mau mengkanonisasi kitab Henokh. Makanya cari saja kitab Henokh, kalian harus membacanya, minimal ya dibaca nggak apa-apa, walaupun kalian tidak tahu artinya, maksudnya gimana segala macam, tidak bisa menembus dimensi roh ya, asalkan membacanya saja sebenarnya nggak masalah, sekedar tahu saja. Kalau kalian pengen cari kitab Henokh itu di online sudah banyak ya, ketik saja kitab Henokh, nanti muncul kok di online shop, di toko hijau, kalau nggak toko oranye ya. Kalau nggak tahu toko hijau itu Tokopedia, kalau nggak tahu toko oranye itu ya Shopee ya, seperti itu. Ada itu kitab Henokh, cari saja online. Kalau di toko biasa sepertinya sudah nggak ada ya. Seperti itu, baca saja dari awal sampai akhir ya. Kalau satu hari tidak selesai membacanya ya dibaca 1 minggu atau 1 bulan. Kalau membacanya pusing ya berpuasa, supaya ya tahu, karena kitab itu sangat hampir sama dengan kitab Wahyu ya, Henokh itu. Kalau kitab Wahyu bisa kalian mengerti, nah Henokh itu juga hampir sama, karena Henokh itu kan bergaul karib dengan Tuhan. Makanya pekerjaan iblis, pekerjaan ular itu harus tidak diketahui di akhir zaman. Makanya tidak dikanonisasi oleh bapak-bapak gereja, karena bapak-bapak gereja adalah reptilian. Masa ya mereka membongkar aibnya sendiri, aibnya kawanan mereka sendiri, kan nggak mungkin. Makanya ya tidak dikanonisasikan, supaya tidak banyak manusia tahu. Seperti itu. Nah, di akhir zaman ini harus memiliki fleksibel. Kalian harus bisa fleksibel supaya kebenaran itu bisa masuk, karena sudah di akhir zaman. Kita itu sudah di akhir zaman. Jadi ya kalian harus bisa berpikir secara fleksibel. Jangan ikuti yang dulu-dulu pernah, seperti itu.